kita akan cerita tentang Yusuf mengampuni saudaranya. Kalau kita mau flashback ya dari kisahnya Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf itu adalah anak bungsu ya, kedua dari bungsu lah. Di atasnya Benyamin. Nah, tapi Yusuf itu adalah anak yang lahir di masa tua ayahnya. Jadi itu menyebabkan Yusuf itu adalah menjadi anak kesayangan ayahnya. Nah, karena anak kesayangan dengan jumlah kakak yang banyak, nah Yusuf itu tidak disenangi. Nah, lalu Yusuf itu bermimpi lagi. Dia bermimpi berkas saudara-saudaranya itu menyembah berkasnya. Lalu Yusuf juga bermimpi matahari, bulan, bintang menyembah dia. Sehingga papanya marah. Mimpi apa Yusuf mimpimu itu? Masa saudara-saudaramu menyembah kamu? Kamu itu anak lebih kecil. Lalu masa ayah ibumu menyembah kamu, saudaramu menyembah kamu? Itu kan satu hal yang merendahkan kami semua. Hal itu membuat saudara-saudara Yusuf itu panas. Dan akhirnya Yusuf itu kita tahu semua, pasti anak-anak di sini semua sudah tahu ceritanya. Yusuf itu dimasukkan sumur lalu dijual ke Mesir. Hal itu kalau kita lihat dari seginya Yusuf, sebenarnya Yusuf itu juga tidak salah ya. Sama sekali tidak salah. Mimpi itu dari siapa? Mimpi Yusuf itu berasal dari Tuhan. Mimpinya. Lalu selain itu, kalau Yusuf dicintai, disayangi oleh ayahnya, apakah ini salahnya Yusuf juga? Tidak. Tapi memang ayahnya itu melihat ada yang istimewa dari Yusuf. Yusuf itu hidupnya benar di mata ayahnya. Karena itu Yusuf itu juga sering kalau melihat saudara-saudaranya itu tidak benar, Yusuf itu melapor kepada ayahnya. Dan hal ini ayahnya pasti tentu memarahi kakak-kakaknya. Nah, hal ini menambah kebencian, tidak suka pada saudara-saudaranya itu kepada Yusuf. Karena itu Yusuf ini dijual. Karena Yusuf tidak salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Ya, tidak pernah. Sehingga Yusuf itu selalu menjadi seorang, kalau di Alkitab dikatakan, seorang yang selalu berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Singkat cerita, Yusuf itu kemudian melewati rumah Potifar, melewati penjara. Terus kemudian akhirnya Yusuf itu diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dan terjadilah kelaparan di seluruh bumi pada waktu itu. Dan cuma ada gandum, satu-satunya cuma ada di tanah Mesir. Dan yang menjual gandum itu adalah Yusuf. Karena dia yang menjadi mangku bumi. Mangku bumi itu pemimpin di tanah Mesir itu. Mau tidak mau, saudara-saudaranya membeli gandum di Mesir. Karena membeli gandum di Mesir, saudara-saudaranya bisa bertemu dengan Yusuf. Nah, lalu Yusuf ini sebagai saudaranya sudah tidak mengenali dia. Karena Yusuf ini sudah menjadi sangat terhormat. Mungkin dia memakai baju yang bagus, tinggal di istana, memegang kuasa atas tanah Mesir. Zaman dulu tanah Mesir itu, orang Mesir itu kalau menjadi pimpinan di Mesir mungkin itu adalah pemimpin dunia. Ya, kalau zaman sekarang mungkin pemimpinnya Amerika, presiden Amerika. Nah, Yusuf ini diangkat begitu tinggi oleh Tuhan. Yusuf yang memegang kuasa. Kalau Yusuf mau membalas dendam kepada saudara-saudaranya, itu sebenarnya hal yang sangat gampang.
Tapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf tidak melakukannya. Malah Yusuf itu mengampuni, lalu memberikan kepada saudara-saudaranya tempat yang terbaik di tanah Mesir. Nah, ini luar biasa sekali Yusuf ini, saudara ya. Lalu kita mau melihat, mengapa Yusuf ini kok bisa mengampuni, punya hati seperti itu? Mengapa Yusuf ini bisa mengampuni saudaranya? Ya iya bisa mengampuni karena dia kaya, karena dia berkedudukan. Nah justru karena dia sudah punya kuasa, dia kalau mau membalas dendam, itu kan gampang sekali ya. Dia masukkan di penjara, saudaranya dia apakan di ini. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Karena apa? Kita mau lihat poin-poin. Mengapa Yusuf bisa mengampuni? 1. Yusuf itu percaya tentang rencana dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah justru mereka-rekakan hal ini untuk kebaikan. Nah, Yusuf itu percaya pada penyertaan Allah. Yusuf percaya kalau dia itu mengalami hal-hal yang buruk. Itu karena Tuhan itu punya rencana untuk kehidupannya dia di masa depannya. Dia percaya penyertaan dan rencana Allah dalam hidupnya. Dan yang kedua, Yusuf itu selalu bersyukur, hidupnya benar. Sehingga Tuhan selalu menjadi pembelanya. Dalam Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yusuf selalu bersyukur di penjara, di rumah Potifar. Yusuf selalu bersyukur. Kenapa? Kok tahu tante bersyukur? Harusnya mungkin aja Yusuf menangis. Atau mungkin aja Yusuf itu marah pada waktu itu. Di Alkitab tidak diceritakan Yusuf itu marah atau menangis. Ya mungkin dia sedih ya. Kenapa kok dia diperlakukan seperti ini? Itu wajar ya, manusiawi. Tapi kita mau lihat bagaimana Yusuf itu bersyukur. Dari apa? Dari dia bekerjanya itu. Dia selalu dipercaya. Kalau Yusuf itu hidupnya menyalahkan, dia tidak akan berbuah, tidak akan bisa menjadi pemimpin. Di rumah Potifar Yusuf menjadi pemimpin. Di penjara Yusuf menjadi pemimpin. Bahkan terakhir di seluruh tanah Mesir Yusuf menjadi pemimpin. Itu menunjukkan Yusuf itu tidak mengeluh, terus berusaha. Dia tidak mengeluh kenapa, tapi dia bersyukur, dia merasakan penyertaan Tuhan. Nah, ini kuncinya ya. Yusuf bersyukur dan hidupnya benar. Kalau hidup benar, saudara ya, apapun yang kita alami, itu Tuhan itu bisa menjadi pembela kita. Nah, Yusuf hidupnya itu selalu di jalannya Tuhan, selalu benar. Jadi Yusuf itu pada waktu mengalami ini dan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tetap ada di dalam hatinya, sehingga dia itu bisa dengan tabah ya menghadapi semuanya. Lalu yang ketiga, Yusuf tidak menyalahkan keadaan atau playing victim. Nah, di musim yang tidak baik itu Yusuf terlalu memberi 100%. Tidak menyalahkan keadaan. Ada beberapa orang ya saudara ya. Dia itu, kenapa kamu kok gak bisa ini? Iya karena aku lahir dari keluarga kurang mampu mungkin. Iya karena aku ini dibully dulu. Iya karena selalu ada alasan. Selalu dalam tanda kutip itu menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan. Playing victim. Menyalahkan ABC. Kalau Yusuf mau berbuat itu, dia sangat bisa.
Kalau di rumah Potifar dia mau putus asa, dia malas atau dia apa, dia bisa. Dia bisa dalam hatinya menyalahkan semua situasi itu. Iya, kamu dapat ini, aku tidak. Kamu mukanya cantik, aku tidak. Kamu lahir dari keluarga mampu, aku tidak. Ya jelas saja aku kalah sama kamu, aku gini sama kamu. Nah, tapi Yusuf tidak menyalahkan keadaan. Tapi Yusuf berbuah di sana ya. Yusuf itu selalu percaya Tuhan itu memberikan yang terbaik. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Buktinya apa? Dia memberi 100%. Dia tidak mangkel, hatinya tidak mangkel. Kalau dia masih mangkel sama saudaranya, dia pasti tidak bisa 100% memberikan ya. Bekerja 100% dia menjadi pemimpin di rumah Potifar, menjadi pemimpin di penjara, selalu diangkat Tuhan terus. Karena Yusuf itu bekerja dengan rela hati, dengan segenap hatinya ya. Dan dia tidak menyalahkan keadaan, tapi dia berusaha dan mengandalkan Tuhan selalu. Buktinya apa? Dia mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu benar. Dia digoda sama istri Potifar, dia tidak mau ya. Hidupnya itu selalu di jalannya Tuhan, selalu benar. Itu menjadi kekuatannya Yusuf untuk terus naik ya, terus naik, masuk dalam rencana Tuhan, naik dalam rencana Tuhan yang makin hari makin indah. Menemukan rencana Tuhan yang setingkat demi setingkat, penyertaan demi penyertaan. Mungkin sudah mulai enak di rumah Potifar, difitnah, jatuh lagi, masuk lagi penjara lebih dalam. Tapi di penjara dia tidak menyalahkan lagi, tidak playing victim lagi. Gara-gara istri Potifar ini. Kemarin gara-gara Koko, sekarang gara-gara istri Potifar. Tidak, tapi dia itu menjadi kesayangannya kepala penjara. Karena apa? Karena dia tidak menyalahkan istri Potifar lagi, tidak menyalahkan siapa, tapi dia berusaha berbuah 100% lagi ya. Dia mengerjakan semuanya dengan segenap hati, tanpa dia itu mangkel-mangkel lagi, saudara ya. Dia benar-benar mengerjakan semuanya itu dengan baik. Sehingga dia itu diangkat lagi menjadi pemimpin, oleh pemimpin menjadi penjara, menjadi kepercayaannya lagi. Nah, Yusuf tidak pernah putus asa. Kita mau baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Nah, ini kalau kita menghadapi hal-hal ini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, ini ya. Diapakan saja dia tabah. Dia tidak putus asa. Dalam keadaan apapun memberikan yang terbaik. Dan dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itu yang membuat Yusuf itu bisa maju. Kalau dia ingat-ingat kesalahan, itu menjadi dia down, saudara ya. Kalau kita mengingat-ingat kesalahan orang, itu menjadi down. Hidup kita itu degradasi ya. Tapi kalau kita tidak mau mengingat kesalahan orang, tapi selalu melakukan yang terbaik, tidak putus asa, berbuah, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini seperti Yusuf, rencana Tuhan itu jadi ya, meningkat makin tinggi. Nah, ini sekian cerita tentang Yusuf. Dari poin-poin ini kita melihat bahwa Yusuf itu bisa mengampuni, terutama karena dia percaya kalau hidupnya itu benar, Tuhan menyertai. Nah, rencana Tuhan itu yang terbaik ya dalam kehidupan kita semua. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang ya. Kalau kita mengingat-ingat kesalahan, kalau kita mengingat-ingat yang jelek, maka hidup kita ini bisa playing victim, merasakan sebagai korban. Saya kok diginikan, saya diginikan, korban. Tapi kita tidak mau hidup menjadi merasa sebagai korban. Tapi kita menjadi justru
menjadi terang seperti Yusuf, tidak merasa menjadi korban, tapi dia bisa mengampuni, kemudian dia naik rencana Tuhan ya, tetap hidup benar, dan akhirnya Yusuf masuk rencana Tuhan, diberkati luar biasa ya. Jadi dari kisah Yusuf ini kita mau belajar tentang mengampuni. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita apakan? Lupakan ya. Jangan diingat-ingat kesalahan orang lain. Nah, saudara, kalau kita mau belajar dari kisahnya Yusuf ini, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ini, saudara, kalau kita lihat, saudara-saudaranya ini diampuni, malah dikasih tempat yang terbaik. Selama berpuluh tahun ini ya, Yusuf berpisah dengan saudaranya. Apakah hidup saudaranya ini enak setelah dia menyakiti Yusuf? Tante rasa tidak enak ya saudaranya ini ya. Karena apa? Dari sini dikatakan pada waktu saudaranya ini mengalami hal yang buruk, waktu belum tahu itu Yusuf ya, mengalami hal yang buruk sedikit, selalu iblis itu memanahkan panah berapi. Karena kamu dulu jahat kepada Yusuf. Nah, hidup saudara-saudaranya ini selama ini tuh dituduh oleh iblis. Nah, saudara, jangan gampang-gampang berbuat jahat ya. Jangan gampang-gampang menyakiti orang ya saudara ya. Hidupnya itu nanti tuh dituduh. Nah, saudaranya waktu mengalami hal yang buruk di tanah Mesir, diusir pertama kali sama Yusuf kan, disuruh pulang dulu untuk ngambil Benyamin. Nah, itu saudara-saudaranya itu sudah langsung merasa, ini karena kita berdosa kepada saudara kita Yusuf. Nah, saudaranya ini setelah Yusuf dalam tanda kutip pergi dari rumahnya, dijual itu, hidup saudaranya itu sebenarnya dalam tanda kutip itu tidak keenaan saudara ya. Setiap mengalami hal yang buruk tertuduh saudara ya. Ini gara-gara kamu dulu jahat kepada adikmu, wah. Akhirnya kamu mengalami ini kan. Nah, itu tuduhan terus. Hidup saudaranya ini tidak enak saudara ya. Dalam tanda kutip saudara ya. Meskipun Yusuf gak enak, lebih enakan Yusuf saudara ya. Karena dia tidak salah. Meskipun dia ada di posisi bawah, di penjara, di mana, tapi dia tidak salah. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Itu sangat berbeda. Hidup yang ada penyertaan Tuhan dan hidup yang dengan rasa bersalah ya, jauh lebih enakan hidup meskipun menderita tapi ada penyertaan Tuhan karena benar. Nah, saudara ya, jadi dari cerita Yusuf ini kita belajar dua sisi. Yusuf mengampuni, dan satu sisi lagi, jangan gampang-gampang berbuat jahat saudara ya. Karena satu, kehilangan penyertaan Tuhan. Dua, hidup dalam tuduhan iblis. Nah, tapi Tuhan itu tahu saudara ya, kalau saudaranya itu sudah menyesal sebenarnya ya. Selalu sudah mungkin dalam hati menyesal. Makanya waktu karena itu waktu bertemu dengan Yusuf, saudaranya minta maaf, Yusuf mengampuni. Nah, itu semua itu sudah dilepaskan ya, semua yang kesalahan-kesalahan itu sudah dilepaskan. Seperti dalam firman Tuhan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang ya, maka musuh orang itu pun nantinya akan diperdamaikannya dengan dia. Nah, ini saudara ya, Tuhan berkenan kepada jalannya Yusuf. Musuhnya dalam tanda kutip orang-orang yang menyakiti dia akhirnya diperdamaikan dengan dia. Dalam tanda kutip happy ending saudara ya. Jadi mungkin saudara dihukumnya di dunia tapi di akhirat sudah bebas, sudah lepas. Nah, dari kisah Yusuf ini kita belajar tentang pengampunan ya. Indah saudara ya. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada orang yang sempurna ya.
Tidak ada orang yang sempurna. Kita bisa saja bersalah dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, kalau kita mengaku kita tidak berdosa, justru firman Tuhan mengatakan kita ini adalah pendusta. Tapi jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan. Semoga renungan hari ini menjadi berkat buat adik-adik sekalian untuk saling mengampuni ya. Baik di rumah, dimanapun berada, kita mau berusaha hidup itu lost saudara ya. Tidak ada ganjelan sehingga kita bisa naik terus ya. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ampuni. Lalu lepaskan. Lalu saudara beri yang terbaik, apa yang bisa saudara kerjakan, beri yang terbaik. Kalau ada kesempatan, nanti orang yang menyakiti itu akan diperdamaikan ya dengan kita semua. Ya, puji Tuhan ya.